Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati, urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, kembali kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat 1-3. Matius pasal yang kelima ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini, kita akan kembali berbicara tentang kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama. Kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama, bagian yang keempat atau yang terakhir. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini merupakan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dari atas bukit kepada orang banyak dan murid-muridnya yang datang kepadanya. Tuhan Yesus berbicara dan mengajar mereka tentang kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama. Dalam ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagialah memiliki arti keadaan atau perasaan senang dan tentram, yaitu bebas dari segala yang menyusahkan. Kata miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan kata kaya berarti mempunyai banyak harta, serba berkelimpahan, berpenghasilan sangat tinggi. Pada umumnya, semua orang akan berbahagia jika ia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tetapi apa yang umum bagi semua orang justru sebaliknya berbeda dengan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, orang yang disebut paling berbahagia adalah mereka yang memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah miskin secara jasmani, tetapi miskin dalam hal kerohanian. Miskin dalam hal kerohanian berarti suatu sikap kehidupan yang merasa tidak berdaya, suatu sikap yang merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Tuhan Yesus menilai kebahagiaan seseorang bukan dari kondisi atau situasi jasmani yang kaya atau miskin, tetapi dari kerohanian seseorang. Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan yang ditempatkan dengan benar di hadapan Allah. Dan sikap yang benar di hadapan Allah adalah suatu sikap yang merasa bahwa kehidupannya tidak berdaya, merasa bahwa kehidupannya tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Itulah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama bagi Tuhan Yesus. Mengapa bagi Tuhan Yesus sikap miskin di hadapan Allah adalah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan seseorang? Bagi Tuhan Yesus, sikap miskin di hadapan Allah adalah kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama, karena orang yang miskin di hadapan Allah yang pertama akan mempunyai kerajaan surga. Kita sudah mempelajarinya. Yang kedua, orang yang miskin di hadapan Allah akan sangat membutuhkan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang miskin di hadapan Allah hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi inilah alasan berikutnya yang menjadi alasan mengapa bagi Tuhan Yesus kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama adalah miskin di hadapan Allah. Karena orang yang memiliki sikap miskin di hadapan Allah akan membuat kehidupannya hanya bergantung kepada Tuhan. Hanya bergantung kepada Tuhan artinya hanya berharap, hanya bersandar, hanya berserah kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain.
Sikap yang hanya bergantung kepada Tuhan ini terjadi jika seseorang menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Allah, yaitu sikap yang benar di hadapan Allah, yaitu sikap yang miskin di hadapan Allah, yang merasa bahwa kehidupannya tidak berdaya, yang merasa bahwa kehidupannya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Sikap yang demikianlah sikap yang benar di hadapan Allah. Sikap itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita miliki, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, kita dapat belajar bahwa orang Farisi ini merasa dirinya yang paling benar di hadapan Allah. Di hadapan Allah ia meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Ia merasa ibadah dan kehidupannya paling benar di antara semua orang, termasuk pemungut cukai yang sedang berdoa bersamanya. Seorang Farisi ini tidak memiliki sikap yang merasa miskin di hadapan Allah, yaitu sikap yang membuatnya bergantung kepada Allah. Tetapi sebaliknya, dengan bangganya ia bergantung kepada ibadah dan kehidupannya ia tidak bergantung kepada Allah. Berbeda dengan seorang pemungut cukai yang memiliki sikap yang merasa miskin di hadapan Allah, karena sikap itulah yang membuatnya bergantung kepada Allah. Ia merasa tidak layak di hadapan Allah. Ia berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita memiliki kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama, yaitu kebahagiaan karena kita merasa miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah adalah suatu sikap yang merasa tidak berdaya, suatu sikap yang merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya kita memiliki sikap tersebut. Karena dengan sikap yang merasa miskin di hadapan Allah yang akan membuat kehidupan kita merasa akan sangat membutuhkan Tuhan. Karena dengan sikap miskin di hadapan Allah akan membuat kehidupan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena dengan sikap yang merasa miskin di hadapan Allah akan membuat kita, menuntun kita, membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami memiliki, Tuhan Yesus, kebahagiaan yang terpenting dan yang terutama, yaitu jika kami memiliki sikap yang merasa miskin di hadapan Allah, di mana kami, Tuhan Yesus, sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami sangat bergantung kepada Engkau, Tuhan, dan itulah yang akan membawa menuntun kami ke dalam kehidupan yang kekal yang dijanjikan kepada kami, yaitu surga abadi yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah
firman-Mu bukan hanya disampaikan, didengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri renungan ini, kami berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa negara kami ini, presiden, wakil presiden, semua menteri yang ada, jajaran yang memerintah, yang dipercaya memimpin bangsa ini, baik di pusat maupun di daerah. Mereka bekerja sama satu dengan yang lain, memberikan yang terbaik untuk rakyat yang mereka pimpin. Beri mereka hikmat, akal budi, pengertian, kebijaksanaan untuk mengelola Tuhan Yesus segala masalah, pergumulan, persoalan yang ada, baik dalam bidang sosial, budaya, politik, dan keamanan, ekonomi, semuanya masih tercipta dengan baik Tuhan, terjaga dengan baik. Sekalipun Tuhan masih dalam keadaan pandemi, kami akan percaya, kami percaya Tuhan, kami akan menang dan kami akan lewati pandemi ini dengan pertolongan kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Berkatilah mereka, sertailah mereka Tuhan. Secara khusus buat umat-Mu, jemaat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee Amin di JSS Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu atas mereka dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, studi mereka Tuhan, dalam aktivitas kegiatan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih setia, kasih karunia, anugerah Tuhan melimpah atas umat-Mu Tuhan. Segala berkat yang baik, yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.